colot. Luar biasa. Ya. Kita akan segera membuat preview pertandingan. Ya. Pekan ke-7 akan Hadir. berlangsung di Gor Pangsuma pada tanggal 4 dan 5 Maret. Ini bukan pekan terakhir ya, sebelum puasa belum masih ada ya. Masih ada pekan 8. Pekan 8 itu mungkin 18-19 ya. Yep. Pekan 8 di Lampung. Enggak dong, ini kan sekarang ini aja nih kalau 11 12. weekend ini kan 4-5 kan. Iya, 11 12. 11-12 terakhir. 11 12. Berarti 18-19 sudah nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Oh, berarti Kadang kan antisipasi puasa juga kan. puasa itu tanggal 20-an. 20-an. Tadi kalau misalnya ada kan harus ada spare satu minggu, Bang. Jangan sampai nanti bisa ada sesuatu, ada yang force major apa segala macam akhirnya punya satu minggu lagi gitu. Nah, Gor Pangsuma kan jadi tuan rumah, kita tahu Gor Pangsuma sangat luar biasa. Betul. Penontonnya sangat luar biasa, sangat fanatik. Lalu Kancil juga ya tuan rumah ya? Kancil. Tapi juga ada satu klub asal Pontianak juga, Radit, yang tentu mendapatkan support penuh dari Public Futsal Pontianak. Iya. Oke, kita mulai. Langsung disuguhi 2 big match luar biasa. Beruntung sekali ya teman-teman di Pontianak. Cosmo JNE akan menghadapi Black Steel, Bang. Pagi-pagi. Wow. Ini seru nih. Kita tadi mau bahas ini, di depan udah dengar tuh Majak ngomong sama Iksan tuh. Suruh jaga Evan Somelin aja gitu. Maja. Tahu nggak sih kalian Maja tepok? Aduh. Bang Maja, dia tuh sekarang itu menjadi apa ya? Menjadi praktisi untuk apa ya? Untuk prediksi ini juga pertandingan. Banyak yang minta ini sama dia, soalnya dia katanya Don, itu ada sedikit kelebihannya. Kelebihan apa? Gila maksudnya. Oke, jadi kalau menurut gue ini pertandingan sangat seru ya. Bagaimanapun juga, Cosmo ini kan menurut gue kan lagi bagus nih. Lagi on fire. Performanya, ya kan? Yes. Weekend kemarin dia main. Yep. Weekend sekarang dia main lagi. Artinya mungkin kalau menurut gue nih, satu keuntungan buat dia. Betul. Keuntungannya adalah mereka feelingnya tuh masih dapat nih. Betul. Ya kan? Sementara ini kan Black Steel libur. Dia libur. Tapi bagaimanapun juga ini klub-klub profesional. Tentunya mereka dengan libur mereka pun mereka pasti harus siap untuk menghadapinya. Gue pikir ini sangat seru dan gue bisa memprediksi ini 50-50. Wow, cari aman sekali. Nggak cari aman. Kalaupun kemungkinan besarnya mungkin ya kalau menurut gue nih ya, dari segi pengalamannya kalau memang Luis Enrique, terus juga Di Maria, ya kan, Rodrigo sama Enrique Di Maria. Iya. Masa Enrique Di Maria sama Enrique. Salah makanya. Nah, kalau mereka tampil dengan performa terbaiknya, gue unggulin Black Steel 55-45. Tapi kalau misalnya ini oke dah, gue 5-4-5 deh. Oke. Ya, gue ngeliatnya Cosmo ini lagi on fire banget. Sangat percaya diri. 6 poin dari Jakarta, tapi memang lawan-lawannya juga bukan lawan yang signifikan ya. Artinya bukan lawan tim papan atas. Jadi mungkin gue 50-50. Dia cari aman. Dia ngerubah pendirian gue. Iya kan, dia mancing gue. Dia cari aman terus. Oke, enggak apa-apa. Oke. Agak bercanda. 55 gue 55. Enggak bercanda, justru gue ngomongin Cosmo. Oke. Gue ngomongin Cosmo nah, kenapa? Itu menarik. Jadi kita berbeda. Dia pas gue ngomong 50-50. Jadi berbeda pendapat kita. Oke, good. Gue ngomongin Cosmo 55-45 saya untuk kita aman ya. seripan. Oke. Yang pasti pertanyaan kedua langsung dulu. Ini yang menarik nih, gue akan melihat bagaimana Denny Handoyo akan perang strategi sama Hami. Nah, Hami pemain-pemainnya udah mulai balik, tapi gue pengen lihat lagi apakah Black Steel pada saat menghadapi tim papan atas bisa seperti Black Steel pada musim-musim sebelumnya. Iya. Gue masih mau Cosmo JNE karena kemarin gue baru ngirim sepatu dari JNE. Dan itu on time. Bagus JNE ya, bagus. Lanjut, next. Pertanyaan kedua, Bintang Timur Surabaya, Pendekar United. Bintang Timur, Pendekar. Ya, ini gila juga. Ya, ini juga gila. Cuman kalau menurut gue ini desas-desus yang terjadi di Pendekar ini, gila. Dan juga pertandingannya sangat seru melawannya tim tuan rumah. Gue masih menjagokan, kok tuan rumah sih? BTS ya? Iya. Gue menjagokan BTS. BTS juga lagi bagus performanya nih. Ya. Gue menjagokan 60-40. Oke, kalau ada klub yang bisa mengalahkan BTS itu ada cuma Pendekar, Black Steel, dan Cosmo juga Kancil. Itu menurut gua. Sayangnya cuma Favage yang menjadi merealisasikan itu. Setelah menang 4-0 lalu sering 4 sama. Tapi pada saat itu BTS belum ada Hector Suto. Masih ada Ray Susu. Nah, gue melihat perkembangan BTS dipegang Hector Suto untuk kedua kalinya ini sangat luar biasa, hampir tidak ada celah.
Tapi demi kompetisi yang seru, sebetulnya harusnya Pendekar bisa menghentikan ini, minimal imbang. Imbang. Tapi memang kalau buat ngelihat harmonisasi Pendekar, minggu lalu mereka libur, minggu sebelumnya pun mereka bukan yang bukan yang meyakinkan pada saat mereka kalah dari Favage dan selanjutnya mereka menang dari Halus. Gue melihatnya memang Bintang Timur Surabaya layak untuk dikedepankan. Ya 5545 gue sama kayak Bang V. Kita akan lihat magisnya Ricardinho apakah akan berlaku pada saat menghadapi Galo dan juga di Guinho di di Pangsuma ya. Walaupun ada Ronaldo, kita nggak tahu. Tapi yang jelas gue berharap ini pertandingan yang berkualitas akan tersaji, Bang. Ini pertandingan kelas dunia. Betul. Kalau gue melihatnya begini, mudah-mudahan kondusif di tim Pendekar ini bisa memberikan perlawanan ya. Karena gue pikir ya sangat signifikan juga dengan penampilan dari Pendekar kalau memang mereka tetap konsisten dengan permainannya. Yes. Gue setuju kayak kata lo, yang mungkin mempunyai kesempatan untuk bisa mengalahkan Bintang Timur Surabaya saat ini ya salah satunya Pendekar. Tapi dengan catatan mereka harus tetap dengan konsistensi permainan. Juga bagaimana pemain asing mereka ini bisa benar-benar in. Ricardinho udah oke. Ronaldo menurut gue masih belum terlalu terlihat. Oke. Gitu. Nice. Nah, takutnya nyala. Oke. Jadi kalau gua bisa 5545 untuk Bintang Timur Surabaya karena mereka lagi on fire-nya. Yes. Selanjutnya Unggul FC Malang akan menghadapi Radit FC Pontianak. Nah, ini dia. Tuan rumah. Enggak tuan rumah sih, tapi memang main di kandang mereka sendiri. Bisa dikatakan tuan rumah. Di kota mereka sendiri. Nah, lo melihatnya gimana, Bang? Unggul FC Malang yang berhasil meraih 3 poin di seri Jakarta menghadapi Radit yang notabene juga sebelumnya sukses meraih 3 poin ya, walaupun mereka libur di Jakarta ya saat menghadapi Radit tuh ngalahin Favage kalau nggak salah ya. Bukan Favage. Sadakata. Nah, lu melihatnya gimana? Radit bukannya pernah ngalahin juga Pendekar? Iya, ngalahin Pendekar 1 dan terakhir itu waktu main di Jogja ngalahin Sadakata. Iya, ini kalau gue pikir tim-tim mediocre seperti Radit, ya kan seperti Unggul ini, walaupun mereka sama-sama tim baru promosi ya, gue pikir ini sangat-sangat menarik karena apa? Dari komposisi pemain mereka ini kan sangat berbeda ketika mereka bermain di Linus, ya kan, Liga Nusantara, Liga Amatir, dan sekarang mereka menambah kekuatan dengan rekrutan baru. Nah, kalau melihat dari komposisi yang ada, kalau menurut gua masih akan lebih diuntungkan Unggul, ya kan, karena dia namanya Unggul dan juga dia punya 2 pemain asing, kan gitu, ya kan. Tapi buat gua jaminan faktor utama itu nggak bisa jadi jaminan bisa menangkan pertandingan dengan gampang, Don. Karena Radit ini juga sebagai ya katakanlah dia bermain di kandang sendiri, banyak pemain lokal juga mereka juga berasal dari Pontianak, ya kan. Jadi mungkin jiwa untuk lebih namanya jiwa kedaerahannya ini pasti akan tidak mau ngalah. Betul. Dan ini menurut gua di pertandingan ini gua lebih bisa ngata 50-50, Don. Ya, power of Pangsuma buktiin ya. Iya. Kalau emang magisnya Pangsuma bisa membawa Radit memenangkan pertandingan ini tentu sangat luar biasa. Gua mengunggulkan Radit dengan 5545 karena gue pernah ngerasain atmosfernya Pangsuma. Ini lumayan bikin keder lawan. Dan gue harap publik juga tetap melihat Radit sebagai milik mereka ya, artinya bukan cuma Kancil yang memang sedang di atas lah dari segi kemampuan dan juga secara finansial maupun pemain-pemainnya. Oke, gue masih meluangkan Radit FC Pontianak 5545. Gila ya. Good itu, bagus lah. Lalu Halus FC Jakarta menghadapi Kancil. Gimana nih? Kancil lawan? Halus. Kancil lawan Halus. Sebagai tuan rumah, kansnya Kancil saya pikir lebih besar. Ya kita tahu juga kualitas dari kedua pelatih masing-masing. Ada Yola dan juga ada Kocoy. Sama-sama juga mereka beralma mater di UNJ. Yes, betul. Ya kan? Jadi menurut gue sih mereka udah sangat paham lah dengan taktikal game plan dari masing-masing pelatih ini. Namun kalau menurut gue dari kedalaman squad yang dimiliki, saya bisa lebih mengatakan sedikit menjagokan Kancil dan mereka juga bermain sebagai tuan rumah. Tentunya ini kans mereka untuk bisa menambah pundi-pundi poin. Cuma sangat disayangkan ya, mudah-mudahan ya Marvin masih cedera ya. Marvin masih recovery ya. Ya kondisinya belum bisa bisa dipastikan. Belum terlalu fit lah. Tapi paling tidak saya pikir juga kekuatan Kancil dengan pemain asingnya saat ini yang sudah mulai menyatu bisa kans mereka besar. Ya, Kancil kalau buat gua di awal kompetisi mendapatkan lawan-lawan yang berat. Nah, gua sempat bilang bahwa Kancil seharusnya ngegas di pertandingan-pertandingan selanjutnya di mana mereka
pekan lalu lawan Giga mereka menang, 2 pekan lalu sorry, dan karena mereka libur ya di Jakarta, dan mereka mempersiapkan diri di Pontianak dengan sangat serius menghadapi seri Pontianak ini, dan gue melihatnya Kancil unggul bisa 60-40 atas Halus selain materi pemain lebih komplit, tapi juga gue melihatnya juga dukungan supporter juga pasti akan sangat sangat menarik di Pontianak nanti. Jadi gue masih mengukuhkan Kancil 60-40. Yes. Oke, lanjut. Hari kedua ada Cosmo JNE menghadapi Pendekar United. Gila ini. Jadi Cosmo akan lawan 2 tim besar, Black Steel dan juga Pendekar. Pendekar pun akan lawan 2 tim besar yaitu Bintang Timur dan juga Cosmo. Betul. Gimana Bang? Lu dulu. Gue ya. Kalau gue bilang, oke, Cosmo sendiri dan Pendekar akan tergantung dari pertandingan hari pertama menurut gue. Kalau misalnya mereka bisa meraih hasil positif, tentu itu akan menjadi stimulus yang bagus di hari kedua. Tapi ya gue bilang ini pertandingan, kalau lo mau juara dua-duanya harus lo menangin. Betul lah. Iya kan? Memang gini menurut gue ya, dilema ya Don ya. Pertandingan-pertandingan yang di liga ini kita tahu kan ada juga mulai mungkin omongan orang bahwa pemain unggul tuh kelelahan karena 2 kali berturut-turut, ya kan? Tapi kalau memang ini kondisi yang memang mereka sudah hadapi, pastinya yang namanya pelatih udah mengerti dong. Iya kan? Satu perihal menurut gue nih, taktikal game plan dari setiap pelatih ini ketika mereka untuk menyikapi dari pertandingan 1 ke 2, mereka pasti udah paham itu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya mereka punya jam terbang dalam latihan untuk mempersiapkan mereka bermain di 2 hari yang berturutan. Benar nggak? Kalau misalnya istilah dibilang kehabisan bensin segala macam, menurut gua kalau itu terjadi ya kesalahannya di manajemen pelatih. Kenapa nggak mempersiapkan tim itu pemainnya dengan siap pakai semua, siap pakai dalam waktu yang berdekatan mainnya ya kan? Yang sedikit. Ya kalau menurut gua di sini pertandingan sangat seru antara Cosmo dan juga Pendekar. Gua bilang dua-duanya masih ada kesempatan untuk menang 50-50 gua. Oke. Gue melihatnya gini, kalau bicara yang gue kecewa ya sebetulnya ya, kenapa big match itu pagi hari? Ya bukan soal yang disiarin pagi hari, berarti kan futsal ini dianggap belum menjual gitu kan, artinya pagi kan itu, maksud gue gini, lu biasanya tuh ya kalau misalnya tinju itu partai pembuka itu ya partai-partai yang ece-ece, terakhir baru lu gongnya gitu. Kadang-kadang gue suka bingung gitu, kenapa ditaruh di pagi terus. Apakah ini kepentingan TV, gue nggak tahu. Apakah di Pangsuman nanti ada siaran di MNC atau semuanya RCTI Plus, gue nggak tahu. Tapi kalau ngeliat dari galeri semuanya RCTI Plus. Karena mungkin akan lebih mengutamakan tim tuan rumah kali, ya kan? Tim tuan rumah tuh itu ini banget tuh, jam yang sangat bagus tuh. Ya tapi Kancil juga cuma tengah sama ini, maksud gue, which is ini juga kalaupun misalnya Kancil mau ditaruh, yang terakhir lo ada sekarang ini ada Halus Black Steel. Lu seruan mana? Cosmo JNE sama Pendekar United? Betul, maksud gue itu mengorbankan pertandingan-pertandingan yang lebih menarik sebenarnya karena memberikan slot waktu yang istilahnya apa? Prime time-nya untuk tuan rumah. Iya, gitu, prime time bisa ambil 2 lah ya, jam 2 sama jam 4. Yang jam 4-nya pindahin aja gitu. Ini gue yang ngatur jadinya. Tapi ya gitu lah, emang itu fungsi lamtur kan? Betul. Artinya apa yang menjadi keresahan public futsal, yang gue juga banyak ditanyain, Bang, kenapa sih kok mainnya pagi mulu Bang? Gitu. Ya mungkin ya gue nggak tahu ya, tapi gue melihatnya ya ini nggak lebih dari sekedar mereka merasa hak siarnya atau jam-jam segitu soalnya masih bagusan Upin Ipin kayaknya. Oke. Ya, gue 50-50 juga karena ini pertandingan yang menurut gue ngelihatnya baik Pendekar maupun Cosmo sering angin-anginan juga. Tidak superior amat, tapi keduanya menurut gua Cosmo lagi up juga, tapi kita nggak tahu hari pertama mereka akan meraih hasil positif atau tidak, tentu akan berpengaruh di pertandingan kedua. Jadi 50-50 untuk Cosmo dan Pendekar United. Yes. Selanjutnya Bintang Timur Surabaya menghadapi salah satu klub lokal Pontianak yaitu Radit FC. Lagi. 70-30 untuk Bintang Timur Surabaya, tapi kita tahu Radit sendiri punya potensi mengejutkan, cuma Bintang Timur Surabaya kalau misalnya lo comparison sama Radit secara materi, secara finansial tentu bagi bumi dan langit. Iyalah. It's not compatible lah ya, nggak bisa di apple to apple-in. Tapi gue melihatnya sih, kenapa gue bilang 70-30 nggak lebih dari Bintang Timur Surabaya ini akan sangat sulit dijegal oleh siapapun di musim ini. Iya, ini menarik ya. Kalau lu 70-30, gue 60-40 aja lah. Sedikit kasih. Lo nggak enak sama Naim ya? Nggak mau Naim. Ya pokoknya, siapa tahu bisa kasih kejutan. Nggak usah menang deh. Siapa tahu bisa tahan draw. Iya kan? Itu kejutan banget. Itu juga. Itu kejutan banget. Ya apalagi mereka bermain ya di kandang sendiri, walaupun memang tuan rumahnya adalah Kancil. Tapi ini kesempatan juga ya. Radit. Oh, tuan rumahnya Kancil. Kancil kan tuan rumahnya yang main Radit, ya kan? Betul. Nah ini kans buat Naim ya
untuk bisa membuktikan, mendapatkan sokongan pastinya dari supporter juga. Yes. Dan ini kan menurut saya ini kan jadi faktor X yang bisa memberikan semangat lebih lagi ya buat pemainnya. Mudah-mudahan ini pertandingan seru dan tidak begitu gampang tim Radit memberikan kemenangan untuk BTS. Betul. Gitu. 60-40. 60-40. Oke, selanjutnya ada derby Batman and Robin. Gue nyebutnya. Siapa tuh? Kocoy akan menghadapi Pesku. Kita tahu bahwa Kocoy bertahun-tahun sempat menjadi asisten pelatih dari coach Pesku. Lalu kita tahu bahwasanya Kocoy sendiri juga bisa dibilang berguru kali ya sama Pesku ya. Ya sebenarnya saling ini sih Bang, saling simbiosis mutualisme. Karena gimana juga Kocoy menurut gue punya sesuatu yang emang bisa dikedepankan untuk menjadi seorang head coach. Nah, dulu banget sih gue pernah ngobrol kalau nggak salah ya, lu emang mau jadi asisten terus gitu kan? Gue sempet nanya ini sama beberapa yang biasa jadi asisten juga. Sebenarnya kayak Amril juga gue pernah nanya. Memang kembali lagi sebetulnya mereka balik lagi kesempatan yang akhirnya diberikan dan Kocoy membuktikan bahwa sekarang memegang klub besar. Sedangkan Andi Irawan memegang Unggul FC Malang, notabene klub promosi tapi memiliki finansial yang cukup oke. Betul. Nah ini akan sangat menarik duel Batman on Robin yang sekarang Robinnya bisa menjadi kompetitor nih. Kalau dari gua Kocoy diuntungkan dengan materi pemain. Unggul FC Malang sendiri sebetulnya tidak jelek, tapi sekali lagi adaptasi 2 hari tentu harus dicermati oleh si pemain asing. Nah pemain lokalnya masih dianggap belum ngangkat, walaupun menurut gua justru pemain-pemain lokal ini yang menjadi salah satu kekuatan yaitu pemain-pemain mudanya gitu. Ada Gavin, ada Obay, ada Bagus Simawan, ada Ari Bako. Menurut gua pemain-pemain yang notabene memang pemain bagus juga di situ. Dan Zidane juga ya? Dani juga, Zidane yang jadi kapten. Dan gua melihat karena ini cuma dimainkan di Pontianak aja sih, gua merasa Kancil wajib memenangkan ini dengan 5-5-4-5. 5-5-4-5. Oke, kalau gua menjagokan sama Kancil justru 60-40. 60-40 ya. Iya. Dan sangat menarik ya. Lo alasannya kenapa 60-40? Kalau gua ngelihatnya memang kekompakan dari tim Kancil ini mungkin lebih baik ya, lebih baik dibandingkan dari Unggul karena kan mereka juga beberapa pemain kan juga cukup lama ya main bersama ya. Betul. Chemistry udah lebih dapat. Kalau saya lihat di sini kan dengan hasil kemarin di pekan kemarin itu Unggul main pertama menang, main kedua kalah, artinya memang nggak konsisten ya dari segi konsistensi permainan. Nah ini yang saya takutkan Don. Kalau ini terjadi lagi, ini kan di match kedua nih lawan Kancil. Misalnya di match pertama mungkin mereka bisa dapat hasil positif atau negatif, takutnya akan berpengaruh ke pertandingan kedua. Pasti. Oke, lanjut pertandingan terakhir ditutup dengan Halus FC menghadapi Black Steel Papua. Iya. Ini pertandingan yang tentu wajib dimenangkan oleh Black Steel dan tentu bagi Halus juga ini away terberat di Pontianak ya, menghadapi tuan rumah lalu menghadapi Black Steel yang runner up musim lalu. Kalau gue sendiri melihat permainan Halus ini sebetulnya Yola udah bagus sih. Mereka selalu bisa memenangkan pertandingan yang penting-penting, yaitu lawan-lawan yang notabene lawan Unggul, lalu kemarin si Pelindo Mutiara gitu. Gue ngeliatnya tuh kayak lo pas nih, lo ngambil poin dari yang mereka yang bakalan jadi pesaing lo di papan tengah dan papan bawah gitu. Tapi lawan Black Steel tentu kalau lo bisa nahan imbang atau bisa menang tentu sebuah hal yang sangat positif. Walaupun secara permainan jelas Black Steel dan squad tentu lebih wah lah ya Black Steel. Dan gua mengungguli Black Steel dengan 5-5-4-5. Iya, ini apa ya, kearifan lokal ya kalau gue bilang ya, local pride yang ada di tim Halus ini harus berhadapan dengan ya walaupun memang kita tahu ini tim udah sangat lama ya dengan pemain asingnya Black Steel, tentunya pasti akan dijagokan Black Steel. Tapi kalau gua melihatnya ini tim Yola pasti akan ngerepotin juga nih buat Black Steel. Karena apa? Satu, AA akan menjadi kunci permainan bagi tim Halus. Karena apa? Dengan kemampuan dia ya memegang bola, dia bisa lewati 1, 2, 3 pemain dan ini menguntungkan buat pemain lain Don. Karena dia bisa merusak konsentrasi pertahanan lawan dan bola-bola yang ada di kaki dia itu bisa beralih kepada rekannya. Nah ini yang harus menjadi catatan untuk Black Steel menahan laju dari Aang. Tapi kalau untuk Black Steel sendiri, kemampuan pemainnya semuanya hampir merata menurut gue. Terutama anak muda juga. Nah kalau gue melihat di sini mungkin tetap menjagokan di tim Black Steel 60-40. Karena lo tadi ngomong soal Aang, gue punya pandangan sudut pandang lain nih. Pemain tipe kayak Aang itu kan banyak ya. Maksudnya bukan banyak, ada dari masa ke masa. Positif, negatif juga sih. Ya, artinya ada dua sisi mata pisau menurut gue.
kalau sedang on fire memang pemain ini agak disulitkan. Sempat dengar kabar waktu dia membela The Kings itu sebenarnya Kensuke itu tertarik sama ngeliat Aang gitu. Itu gua sempat dengar kabar. Tapi memang kita tahu bahwasannya kalau lagi off ini bisa menjadi sumber malapetaka, Bang. Itu terjadi di Cosmo musim lalu di mana dia menguasai bola lalu kerebut dan itu akan terjadi counter attack dan jadi gol untuk lawan. Betul. Jadi sebetulnya gini, ya Yola dengan keterbatasan dana tentu mendapatkan Aang menurut gue bagus. Karena tim ini juga butuh sosok pemain yang bisa game changer. Tapi game changer itu bisa dua hal, Bang. Bisa baik dan bisa buruk. Nah, kita berharap sisi positif Aang bisa bekerja saat menghadapi Black Steel supaya pertandingan jadi lebih seru. Oke, gue tambahin sedikit ya. Itu saya setuju ya. Plus minus, tadi saya bilang positif negatifnya juga nih Aang nih. Satu, pemain ini kalau misalnya kehilangan bola, dia akan sangat sulit untuk bertahan. Ya kan? Badan. Dia kuat untuk megang bola. Nah, yang kedua, kalau dia udah gampang terbaca cara permainannya mungkin dengan para pemain dari Black Steel, tentunya itu menjadi titik lemah nanti justru malah buat halus. Dan saya sangat setuju itu. Cara mainnya udah diakalin, udah dipahami, gampang kerebut nanti bolanya ketika dia mau sembarangan untuk bermain dan juga tidak memperhatikan kepentingan tim. Itu jadi menjadi titik lemah nanti buat halus kalau memang dia tidak on fire. Oke. Begitu. Gua 5545 ya tadi Black Steel ya. Gua 60-40. Oke, dan itu adalah preview pertandingan besok di Pangsuma. Teman-teman boleh percaya boleh enggak ya. Jangan percaya sama kita, sama Tuhan aja percayanya. Yang pasti kita di sini selalu konsisten untuk memberikan pandangan kita sebagai insan futsal terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Luar biasa, Mr. Confident. Ya, tapi siapa sih yang nggak nungguin omongan kita? Walaupun banyak mungkin orang-orang yang apaan sih lo tai ngomong aja. Emang gitu ada tuh komen. Emang gitu ada yang komen. Dibilang tai dong. Bang, lo pegang nggak ngomong tai udah cebok dia. Bang, lo megang lagi dong. Gue pengen tahu seberapa jauh lo. Gue nggak tahu ngomong ke gue atau ngomong ke lo ya, Bang. Tapi gue seneng walaupun dia pakai akun anonim. Kayak gitu. Gue pengen banget sebetulnya ngobrol sama orang-orang itu. Tapi ngobrol nggak marah ya, maksudnya karena ada keterbukaan, kita ngobrol segala macam. Gue seneng banget. Tapi kenapa harus pakai akun anonim? Takut diketahui identitasnya. Ya udah pasti, Bang. Oke, sudah. Kita mau latihan. Saya mau ngelatih. Donsol mau ngelatih ibu-ibu di PKK. Lagi kayak asmara. Ya udah, Dan. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenar Tuta Barat. Dan juga follow Instagram @fenar8official. Dan jangan lupa juga follow Instagram dari @donzol_donizola. Oke, jangan lupa juga share semua video-video ini supaya viewernya makin banyak dan kita kaya raya. Pede amat loh. Gue Doni Zola dan gue Fenar Tuta Barat. Bemcot. Gue edit tadi.